doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Baik, terima kasih kepada yang sudah pimpin doa. Nah, sekarang Pak Guru ambil absensi dulu ya. Ya, Pak. Ketua kelas yang hari ini tidak hadir siapa saja? tidak ada Pak hadir. Hadir semua. Jadi oke, baik. Kalau hadir semua, sekarang rapikan dulu posisinya. Tidak bengkok lagi ya, posisi meja yang di sini kasih lurus dulu. Lurus. Nah, kalaupun ada sesuatu yang ada di depan ataupun kertas, diangkat memang ya. Kalaupun tidak ada, sudah kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi baik, karena sudah di absensi tadi, sekarang Pak Guru mau tanya dulu pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang persamaan garis fungsi. Ya, persamaan garis fungsi ya. Pak Guru meminta dulu salah satu ataupun bisa yang lain, siapa yang bisa memberikan bentuk umum ataupun yang sudah kita pelajari kemarin, bentuk umum tentang persamaan kuadrat. Ya, silakan. X pengaturan tambah X tambah C sama dengan 0. Ya, tepuk tangan. Itu adalah bentuk umum daripada persamaan kuadrat ya. Di mana bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, itu adalah bentuk umumnya. Di mana untuk koefisiennya itu yang mana? A dengan B. Ya, A dengan B. Sedangkan konstantanya C. Kalau dia punya variabel apa? Apa namanya? X. Ya, X. Ya, tepuk tangan. Gimana? Itu adalah bentuk umum daripada persamaan kuadrat ya. Kemarin. Kemudian dalam persamaan kuadrat itu ada 3 cara yang kita tentukan untuk mencari akar. Siapa yang bisa menyebutkan ada 3 cara kemarin? Cara apa saja? Ya, ayo Nona. Memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna rumus kuadrat dengan rumus kuadrat. Ya, tepuk tangan. Ya. Kemudian yang berikut terkait dengan materi kita pada hari ini, kita tidak terlepas dari materi waktu kelas 8, yaitu tentang substitusi, ya, atau mengganti nilai X ke dalam nilai Y. Sudah dipahami waktu kelas 8 kemarin ya? Baik, itu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu yang kemarin. Sekarang untuk bentuk umum persamaan kuadratnya, lanjut dengan bentuk umum grafik fungsi. Untuk bentuk umum fungsi kuadrat, siapa yang bisa memberikan pengertian atau bentuk umumnya, rumusnya? Fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat dia punya rumus bagaimana? Bentuk umumnya? Ya. Ayo. Y. Ya, sama dengan Y dalam kurung X atau fungsi X ya. Nah, fungsi X kemudian sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Ya, itu adalah bentuk untuk bentuk umum fungsi kuadrat ya. Fungsi X sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Ya, sama, mirip-mirip dengan yang persamaan kuadrat ya. Hanya mengganti fungsi X-nya saja. Ya, jadi baik. Sekarang kita sudah tahu bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, tujuannya apa kita mempelajari materi ini? Tujuannya sangat banyak dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Terutama ketika kita jadi seorang proyek, ada menggambar, disuruh gambar suatu jembatan. Ya, itu salah satunya yang kita akan pelajari hari ini ya. Jadi baik, sekarang sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini terkait dengan
grafik fungsi ataupun menggambar grafik fungsi kuadrat. Sekarang Pak Guru akan sampaikan beberapa materi dulu. Ya, anak-anak fokus di depan. Pak Guru akan tampilkan dalam bentuk gambar PowerPoint. Ya, terkait dengan kegiatan kita. Sebentar baru kita lakukan kegiatan diskusi ya. Ya, Pak. Tetapi sebelumnya kita perhatikan dulu materi yang akan Pak Guru bahas. Ya, jadi baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan grafik fungsi. Ya, terkait dengan grafik fungsi yang masih dalam bab yang sama, yaitu persamaan dan grafik fungsi kuadrat. Ya, tetapi untuk bab ini kita hanya membahas ataupun mempelajari tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, di mana? Ya, lanjut dulu. Yang kedua, ya, dalam submaterinya tentang grafik fungsi kuadrat. Ya, untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX pangkat 2. Ya, kalau pangkat 2 itu kata lainnya adalah kuadrat. Kemudian tujuannya apa kita mempelajari ini? Tujuan yang pertama itu peserta didik dapat menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Ya, sebentar kita hanya menggambar grafik fungsi saja. Itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian lanjut. Ya, sedangkan untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, ini bisa disebut dengan KKTP. Kalau dulu namanya indikator pembelajaran, sekarang KKTP. Yang pertama, siswa dapat melengkapi tabel grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2. Kemudian kedua, siswa terampil dalam menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2. Itu adalah 2 KKTP yang akan kita kuasai hari ini, yaitu siswa dapat melengkapi tabel grafik fungsi kuadrat dan siswa terampil dalam menggambar. Setelah kita isi tabel, baru kita gambar. Ya, sudah paham sampai di sini? Sudah. Nah, kemudian lanjut dulu yang berikut. Ya, kemudian permasalahan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini terkait dengan temanya ya, yaitu Andre menendang bola melambung ke atas dengan membentuk parabola dengan rumusnya H kali T ataupun dalam T fungsi T sama dengan min T X pangkat 2 tambah dengan T ya, di mana untuk H-nya itu sama dengan tinggi, T-nya itu adalah detik. Ya, lanjut, itu adalah masalah pertama, yaitu terkait dengan bola yang melambung. Sudah pernah lihat bola yang melambung tuh? Sudah. Itu membentuk kayak suatu parabola. Ya, kemudian lanjut yang kedua. Ya, ini adalah bentuk gambarnya. Ketika kita menendang bola, bentuknya seperti parabola melambung. Ya. Ya, sedangkan garis tanah itu pas di bawah posisinya P dan S itu adalah garis vertikalnya, di mana garis X-nya. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian berikut ada terkait dengan jembatan. Ya, sebelum membuat jembatan itu proyek ataupun yang membuat jembatan ya, mereka harus buat dulu gambar, bentuk gambar baru jembatan itu jadi. Kita langsung merta membuat jembatan ya, harus dibuatkan rancangan gambar, bentuknya seperti gambar ya, di samping itu adalah bentuk parabola kalau kita gambar sketsnya. Kemudian kedua, bentuk apa yang kedua? Pelangi itu membentuk kayak suatu parabola ya. Itu hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak macam, di luar masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang berikut, ya, terkait dengan itu kita akan bahas tentang pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu adalah bersamaan dengan variabel yang mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Nah, contoh fungsi kuadrat adalah, siapa yang bisa membaca itu? Ada yang bisa membaca? Ya, itu cara bacanya adalah fungsi X sama dengan X kuadrat atau X pangkat 2. Itu contoh yang pertama. Kemudian kedua, fungsi X sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Itu contoh yang berikut. Yang berikut, Y sama dengan 2X kuadrat min 3X kurangi
kemudian 5. Masih banyak yang lain lagi. Kemudian lanjut. Ya, itu terkait dengan fungsi kuadrat, jelas. Kemudian untuk bentuk umumnya seperti yang sudah kita bahas yang tadi, masih erat kaitannya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian X dan Y-nya elemen bilangan real atau elemen. Elemen itu artinya unsur, bagian daripada bilangan real. Nanti di SMA kalian akan pelajari tentang yang namanya bilangan real itu. Nah, kemudian fungsi kuadrat dapat pula ditulis sebagai fungsi X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini yang disebut tadi, berarti temanya sudah pelajari terlebih dahulu tadi ya. Nah, ya. Kemudian lanjut. Yang berikut menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, di mana fungsi yang pertama yang kita pelajari adalah Y sama dengan AX kuadrat. Ya, sudah, lanjut. Ya, sekarang kita masuk pada persoalan kita. Di sini Pak Guru akan sodorkan tentang soal terkait dengan grafik fungsi kuadrat ini. Nanti Pak Guru akan buatkan bentuk kelompok ya. Kelompok ada LKPD yang Pak Guru bagikan. Ya, sebentar dari LKPD itu kita akan berdiskusi dari masing-masing kelompok. Setelah diskusi dalam kelompok, baru presentasi. Siap ya? Siap? Sekarang ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang mungkin ada sesuatu hal yang perlu dicatat dari penyampaian Pak Guru tadi. Pak Guru kasih kesempatan untuk mencatat. Kalaupun ada yang penting yang kalian dapat ambil dari materi yang sudah Pak Guru paparkan tadi. Ya, itu adalah rumusnya tadi ya, di sini. Bisa diingat itu ya. Ya, jadi kita masuk pada pembagian kelompok dulu. Sebelum Pak Guru bagi untuk LKPD-nya, kita bagi secara kelompok dulu. Kita bagi ini ada 3 kelompok. Kita hitung angka 1, 2, 3 secara berurut ya. Nanti kelompok 1 yang mendapatkan nilai 1, kelompok 2 mendapatkan nilai angka 2, kelompok 3 yang mendapatkan nomor urut 3. Kita mulai dari arah sini saja ya. Iya, Pak. Ya. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. ya, jadi baik. Sekarang yang dapat nomor 1 buat kelompok gabung semua dengan kelompok yang dapat nomor 1. Yang nomor 2 gabung dengan nomor 2, nomor 3 gabung dengan nomor 3. Silakan. Ya. Kita baik-baik petunjuk yang ada di situ ya. Nah, di mana persiapan itu sudah ada semua yang Pak Guru minta tempoh hari? Sudah? Untuk peralatannya? Sudah. Kemudian nanti dalam satu kelompok kalian bagi memang petugasnya ya. Petugasnya di situ. Kemudian untuk yang soal pertama. Ronde secara kelompok ya? Iya, Pak. Ya, mana yang tidak dimengerti tanyakan. Untuk kelompok 1 nanti setelah dibuatkan di situ pakai ini nanti ya. Nah, ada spidol yang sudah ada. Kelompok 2. Ya, ini kelompok 2. Mau pakai juga. Ya. Kalau biasanya sebutan garis itu apa? Kalau waktu kelas 8. Ya, tidak apa-apa sebutan ya. Itu koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Nah, sudah, lanjut.
terang sebetulnya. Bisa Pak. Ada yang perlu ditanyakan dalam hal pekerjaan itu? Jelas ya? Ya Pak. Sudah? Ya? Kelihatan. Atau bisa juga dok, dikasih terbesar. Kelihatan. Kelompok yang ini bagaimana? Ya, ada bentuk X dan Y. Sumbu X dan sumbu Y. Ya. Tuh. Ingat dia punya ketentuan sumbu X dan Y ya. Jangan sampai salah-salah. Mana bagian X-nya, mana bagian Y. Ya. Harus jelas. Yang mana bagian datar? Kelompok 3 ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 3 ini. 3. Ya, buat lagi dia punya angka lagi. Di layar juga sudah ada ya. Itu adalah tugas kalian masing-masing. Kalau sudah tentukan isi tabel, baru buatkan grafik. Oke. Iya. Untuk sudah. Belum Pak. Ya, waktu tinggal 7 menit ya. Iya Pak. Nah, tinggal 7 menit. Untuk persentase di sini. Waktu untuk pekerjaan kelompok tinggal 7 menit.
Tulis di atas. Tulis nama, kemudian anggotanya ada di sini. Sudah sampai. Kelompok satu. Nanti tulis memang dia punya judul gitu ya. Dari sini juga bisa tulis Y sama dengan X pangkat 2 ya. Nanti tulis di bagian sini saudara nama anggota kelompok. Di bagian sini tulis untuk kelompok 3 yang mana. Berarti Y sama dengan min 2 X pangkat 2 atau X kuadrat ya. Tulis di sini. Di bagian sini ya. Bisa kelompok 3. Iya. Ya, tinggal diperbaiki. Nah, tinggal diperbaiki saja tuh mana ya? Salah ya. Bisa. Yang pede itu mana? Ingat waktu tinggal 4 menit ya. Tinggal 4 menit. Selesaikan dengan sebab untuk kelompok 2 dengan kelompok 3. Kalau untuk kelompok 1 sudah kelihatan ini. Sudah mau selesai. Ya, tinggal tarik dari tiap titiknya tinggal ditarik. Dia punya bentuk parabola ataupun model sketsa parabolanya tinggal ditarik dari tiap-tiap titik koordinatnya. Tinggal disampaikan saja tuh. Untuk mitiganya berapa, kemudian nilai Y-nya berapa. Kalau kita ganti dengan nilai X ya, ini kan untuk gambarnya saja yang kalian tampilkan di sini. Sedangkan untuk nomor 3-nya apa tadi? Ya. Nah, menghadap ke mana? Nanti disampaikan di temanya. Untuk ini nanti gabung kan ada 2 tugas nanti. Nah, untuk kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Geser ya. Geser ke atas sudah. Tarik. Ya. Tarik. Lalu nanti yang ini lagi bagaimana? Ya, nanti sama-sama. Kelompok 2 bagaimana? Tulis nama. Ya, sudah. Berarti sudah mencapai 95%. Untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 yang belum. Ini juga tinggal tarik garis. Ya, waktu tersisa tinggal 2 menit. Ya, kalau untuk kelompok ini sudah ya. Ya, tinggal presentasi sebentar. Aman kelompok 1. Lihat-lihat kembali dulu yang dikerjakan itu. Kita tunggu kelompok 3. Tentukan memang nanti siapa yang akan presentasi untuk gambarnya. Mantap ya. Sudah? Ya, ini kelompok 2 sudah selesai.
Kita tunggu kelompok 3 biar sama-sama presentasinya kan enak kalau sama-sama selesai ya. Simpan. Sudah? Ya, sekarang kita akan presentasikan sudah hasil yang sudah didapat. Kalau untuk kelompok 3 kan tinggal tulis nama di sana ya. Sudah selesai. Jadi baik. Kalian tepuk tangan dulu. Oke, semangat. Ya, kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah didapat dari hasil diskusinya, di mana untuk kelompok 1 Y sama dengan min X kuadrat atau pangkat 2. Ya, bisa juga pangkat 2, bisa juga kuadrat ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk kelompok 1, nanti kelompok yang lain bisa kasih masukan ataupun kritik dan saran ya. Iya. Jika dari kelompok 1 misalkan di tabelnya tidak sesuai dengan apa yang kalian hitung atau apa yang kalian menurut kalian belum pas ini, berarti tidak apa-apa, kalian langsung memberikan saran dan usulan ya. Iya, Pak. Perbaikan. Ya, sekarang kelompok 1 Pak Guru kasih kesempatan untuk maju presentasikan. Ini ada kita lihat sekalian nanti ya, ya. Ya, kita lihat kelompok 1 sama. Bisa ya? Sampaikan apa yang sudah kalian dapat. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami mempersilakan teman kami meminta diri untuk membacakan hasil diskusi kami. Ya, ayo. Kasih suaranya, kasih keras ya. Biar kedengaran suaranya. Soal yang pertama, tentukan nilai fungsi Y pada tabel di bawah ini untuk mendapatkan titik koordinat X, Y. Hasil yang kami dapatkan X, Y sama dengan X, Y sama dengan min X kuadrat min 3. Ya, untuk min 3. Untuk min 3 mendapatkan hasil min 9. Atau buatkan ini di belakang itu kan ada papan tulis kan? Nah, buatkan tabel saja. Ya. Ayo. Mana tadi spidol tadi? Mana spidol tadi sudah dikasih? Ya, ini. Nih. Garis buat saja dia punya. Pakai saja. Buat saja dia punya tabel loh. Ya, biar tidak dibaca tabel. Ya, buat tabel. Itu kayak di atas itu sudah ada nampak di atas. Ya, ayo Nona, mana tadi yang sudah ini? Nah, pakai ini ya, biar kedengaran. Sudah buat sudah tabel. Tinggal garis untuk X dan Y. Ya.
min 1, hasil yang didapatkan min 1 sumbu X dan sumbu Y min 1, min 1. Ya. 0 yang didapatkan 0 sumbu X dan Y 0,0. 1 min 1 yang didapatkan min 1 sumbu X dan Y 1, min 1. 2 hasil yang didapatkan min 4 sumbu X dan Y 2, min 4. 3 hasil yang didapatkan min 9 sumbu X dan sumbu Y 9, min 9. Ya, bagaimana menurut teman yang lain dari kelompok 2 dengan 3? Apakah ada dari tabel yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ada yang tidak sependapat? Ya, silakan. Sama ini bisa cara kerjanya bisa ditulis. Kalau langsung isi begini kita tidak tahu bagaimana dan cara kerja. Iya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang coba isi untuk cari yang nilainya min 3 dengan 9. Kasih contoh saja satu. Ya, untuk min 3 dengan min 9, bagaimana sehingga dapatnya hasil min 9? Begitu maksud dari kelompok 3 tadi. Coba tulis di samping papan di sini, kan masih ada yang kosong. Ya, praktekkan untuk mencari nilai Y dari X-nya min 3 sehingga didapat Y-nya itu adalah min 9. Dari mana cara mendapatkan min 9? Itu maksud dari kelompok 3 ya. Ya. Sekarang coba tulis untuk kelompok 1. Terangkan. Ya. Y sama dengan ya. Ganti nilai X-nya dengan berapa? Ya. Ayo kita lihat cara kerja kelompok 1. Kenapa bisa min 9? Itu maksudnya temannya itu. Ya. Coba, yang lain, coba perhatikan di depan. Untuk mendapatkan min 9 dikali min 3 kali min 3 sama dengan 9. Ada yang tidak sependapat? Coba lihat kembali hasil yang kalian cari tadi tuh. Nah, bagaimana bentuknya tadi? Atau kelompok lain ada yang mau bantu kelompok 1 menjawabnya min 3 kali min 3. Ya. Tadi kan Nona yang bertanya tuh. Masa Nona yang tahu lagi jawabannya? Ya. Ingat, min kali min hasilnya apa kalau kita kali? Positif. Positif. Lantas pertanyaan tadi, kenapa bisa min 9? Lihat rumusnya. Rumusnya fungsi itu adalah min X pangkat 2. Nah, berarti kalau nilai X-nya min 3, berarti min-nya tetap ikut ya. Karena itu dia punya rumus ya. Kenapa bisa min 9? Ada yang mau kasih jawaban? Pendapat kenapa bisa min 9? Dari kelompok 1 tadi sudah menjawab hasilnya min 9 berarti min 3 kali min 3. Tadi coba lihat hasil yang kalian punya tadi toh. Nah, kenapa bisa min 9? Ya, coba mana spidol. Ya. Coba perhatikan di sini. Pak Guru langsung maju ya. Ya. Ini kan dia punya rumus ya. Rumusnya min X pangkat 2. Ya. Ingat, ini tanda dia punya rumus tadi. X-nya ini kita ganti substitusi tadi ya. Mengganti nilai X-nya ke dalam Y. Berarti min tetap ikut dia. Dia punya rumus turunannya. Dalam kurung, berapa nilai X-nya tadi? Min 3. Min 3. Jadi min 3 ini yang kita kuadratkan ya. Ya, sehingga didapat min-nya ini kita tetap ikut ya. Min 3 kali min 3 kita kali kuadrat antara min 3 dengan min 3 kali dengan dia punya diri sendiri ya. Nah, min 3 dikali min 3 berarti dia tetap ikut ini min tadi rumus ya.
Min kali min berapa? Positif berapa? Positif 9. Makanya yang terjadi adalah bukan positif 9 tetapi minus 9 karena dia punya rumus fungsi tadi ya. Ya, sampai di sini sudah mengerti? Ya. Begitu pula dengan yang kedua dari kelompok 1 tadi. Nah, cuma mereka tadi tidak bisa mempertanggungjawabkan tadi kiranya min 9 tadi min 3 ya. Ya. Sudah dipahami untuk kelompok yang bertanya tadi? Sudah. Ya, sekarang kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, coba paparkan grafiknya tadi yang sudah didapat oleh kelompok 1. Coba. Ya, lihat grafik yang mereka sudah buat ya. Ya, coba sampaikan di teman-temannya. Bentuknya bagaimana itu grafik? Hadapnya ke mana? Ke atas, ke bawah, ke samping atau ke kiri? Sampaikan. Hadapnya ke bawah. Iya, hadapnya ke bawah ya. Ya, grafiknya ataupun bentuk parabolanya menghadap ke bawah. Nah, oke, sudah tidak ada lagi? Tidak ada pertanyaan ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik, kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 1 kembali ke tempat masing-masing. Ya, untuk pekerjaannya sekarang disimpan dulu nanti kita kumpul ya. Kemudian untuk kelompok 2, mari untuk kelompok 2, Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok 2. Dan kelompok yang lain bisa ikutin apa yang menjadi pembahasan kelompok 2. Siapa yang ini? Moderator ya. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Selamat siang. Saya mewakili teman-teman untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sambil teman-teman melihat apa yang dikerjakan oleh teman saya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, untuk kelompok 2 lanjut di bagian tabel dulu, kayak kelompok 1 tadi. Ya, jangan dihapus tabel, tinggal isi saja yang Y dengan XY ya. Kan sama saja min 3 atau tadi. Nah, rumusnya saja yang berbeda. Nah, ya. Mana penghapus? Nah, cepat bantu temannya. Kelompok 2. Y sama dengan 2X pangkat 2. Nah, kalau yang di situ X, Y. Saya mewakili teman-teman untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sambil teman-teman melihat apa yang dikerjakan oleh teman saya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, untuk kelompok 2 lanjut di bagian tabel dulu, kayak kelompok 1 tadi. Ya, jangan dihapus tabel, tinggal isi saja yang Y dengan XY ya. Kan sama saja min 3 atau tadi. Nah, rumusnya saja yang berbeda. Nah, mana penghapus? Nah, cepat bantu temannya. Kelompok 2. Salah. Y sama dengan 2X pangkat 2. Nah, kalau yang di situ X, Y. Ya, rumusnya yang berikut yang kedua. Nanti siap-siap kelompok 3 ya. Ya Pak. Nah, teman yang lain bantu temannya biar cepat dulu disebut. Ayo langsung baca saja yang ini, yang pegang mic langsung baca biar kedengaran. Jika nilai X negatif 3 maka disubstitusikan ke fungsi Y Ya. 2X,2 X pangkat 2 ya. 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 maka hasilnya 18. Jadi nilai X, Y sama dengan negatif 3,18. Ya. Sekarang tulis sudah yang tukang tulis tadi. Untuk nilai Y-nya kalau ganti dengan min 3 atau X berapa tadi? Ya, sebut juga berapa? 8. Kasih dia Iya, ada 18. Nanti baru dibaca ya. Ya, tulis dulu baru dibaca. Ya.
Yang lain sambil ikutin dari temanya. Kalaupun ada menurut kalian belum pas, tanyakan saja. Perhatikan di depan ya. Oke, lanjut baca sudah. Ya. Jika nilai X negatif 2, maka disubstitusikan ke fungsi Y sama dengan 2X pangkat 2, hasilnya 8. Jadi nilai X, Y min 2,8. Jika nilai X negatif 1, maka nilai Y sama dengan 2. Jadi nilai X, Y sama dengan negatif 1,2. Jika nilai X sama dengan 0, maka disubstitusikan ke fungsi Y sama dengan 2X pangkat 2, hasilnya 0. Jadi nilai X, Y sama dengan 0,0. Ya. Kemudian berikut. Kemudian 1 untuk X dan Y untuk 2, jadi hasilnya 1,2. Nilai X 2, nilai Y sama dengan 2 kuadrat, maka 2 kuadrat 8, maka hasil X, Y 2,8. Jika nilai X 3, maka disubstitusikan ke fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, maka hasilnya min 18. Jadi nilai X, Y 3,18. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Paham ya? Iya. Yang punya penjelasan sama kita juga kayak tadi. Iya, penjelasannya tinggal dijelaskan kayak tadi tuh. Ya, kan sama dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Coba, kasih tunjuk 1 untuk min 3 dengan 18. Ya, coba. Bisa yang lain tulis saja depan teman tuh. Yang sini ya. Coba untuk min 3 sehingga hasil untuk Y adalah 18. Coba buktikan itu maksud dari temannya tadi. Kenapa bisa 18? Ya, 2X pangkat 2. Kemudian berarti ya rumusnya dia punya rumus. Nona lihat di situ kan 2 toh. Berarti ada ikut 2. Ya, di depannya pasti 2 toh. Nah, di depan. Ya. Perhatikan baik-baik dia punya rumus itu. Y sama dengan 2X kuadrat ya. Coba lihat dia punya rumus tadi. Nah, 2X kuadrat berarti 2 dikali 2. Ya, 2 dikali min 2 pangkat 2. Kan begitu. Nah, dalam kurung min 2 kali min 2. Ya. Berarti min 2 kali min 2 berapa? Min atau plus? Plus. Positif F. Berarti
Ya. Delapan. Seharusnya di sana bukan 18, tetapi 8. Tetapi itu untuk yang min 2. Nah, kalau ditanya untuk min 3-nya tentu bukan lagi 8 kan? Ya. Berapa seharusnya? Min 3 kali min 3 berapa? 9. 2 kali 9? 18. Hanya memangnya tadi tulis 18 untuk nomor 1. Bagaimana? Udah paham? Iya, untuk nomor 1-nya itu ya 18 karena memang untuk nilai X-nya kan min 3 toh? Ya, 2, Y-nya sama dengan 2, tinggal dikali saja. 2 min 3 kali min 3 positif 9. 2 kali 9 berapa? 18 ini. Ya, sudah paham? Sudah paham. Ya, itu sama juga dengan contoh yang lain pendapat dari kelompok 2 itu. Sehingga didapat 18 itu ya. Ya. Mana dia punya gambar? Coba tunjukkan di temanya. Bentuknya bagaimana gambar yang sudah didapat oleh kelompok 2? Parabolanya menghadap ke atas. Ya, untuk parabolanya menghadap ke atas. Kalau yang pertama tadi untuk Y sama dengan min X pangkat 2 menghadap ke mana? Ke bawah. Tentu berbeda ya. Nanti kita ambil kesimpulan di situ. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang terakhir kelompok 3. Cepat, saya perlu kasih waktu kelompok 3 ini 3 menit. Karena kelompok 3 ini yang pintar, supaya yang perlu lihat itu. Mari, ini nona. Ya. Ya, ayo mulai kelompok 3. Selamat pagi kawan-kawan dan Pak Guru. Pagi, ayo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Saya sebagai moderator bernama Anugrah Keselifta Damayegi. Pembawa materi Claudia Santiago Videga, biasa dipanggil Santiago. Anggotanya, ya. Nama saya Erniati Levidata. Nama saya Alianza Lumpeda. Nama saya Prendia Dinatari. Ya, oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Ya, lalu. Ya. waktu dan kesempatan saya berikan kepada pembawa materi. Ya, saya sudah mulai. Sebelum saya bawa materi, saya minta ini untuk tulis di papan. Ya, untuk kelompok 3, fungsi apa yang harus dicari tadi? Y sama dengan, nah lihat kelompok 3 pekerjaan tadi. Y sama dengan berapa di sana? Perhatikan baik-baik. Min 2 X kuadrat. Ya, yang membedakannya di situ. Kalau yang kelompok 2 tadi kan positif 2 toh? Ya, kelompok 3 minus 2. Ya, kebalikannya negatif. Apakah menghadap ke atas atau ke bawah? Dia punya parabola. Ya, kita lihat dulu. Biasanya jangan dulu sebut ke bawah, ke kiri, ke kanan ya. Nah, lihat dulu. Ya, ini kan baru gambarnya. Betul mereka punya gambar untuk kemana? Kita lihat sama-sama. Ya. Biasanya kelompok 3 ini cek pakainya. Simpan tulisnya ya, nanti baru baca. Ya. Iya, terserah. Nanti kan disampaikan di teman-teman. Ya. Dengan waktu yang ada ya. Cepat ya. Nanti kelompok lain bisa ikut ya. Kelompok 1, 2 yang sudah maju, perhatikan kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Atau kasih contoh untuk nomor min 3 saja. Iya. Mana ya? Nanti langsung isi yang ini juga. Ya. Nanti sama dengan kelompok yang lain juga. Kalaupun ada pertanyaan untuk kelompok 3,
Kelompok 1 dan kelompok 2 tanyakan di kelompok 3 ya. Ya, untuk 1 berarti berapa hasilnya? 2. Ya. Yang 2 ke positif 2 isi yang sudah didapat tadi. Ya, untuk X dan Y. X dan Y-nya berapa? Masukkan X dan Y. Nanti siapa lagi yang menyampaikan? Ya, yang terakhir berapa? 3, berapa? X-nya 3, Y-nya min 18. Ya. Mari sampaikan di teman-teman. Ya, untuk X. Apabila nilai Y min 3, X nilai X-nya min 3. Ya. nilai X-nya, Ya, min 3. maka jika disuksesikan fungsi Y sama dengan min 2 X kuadrat, Ya. Maka hasilnya berapa? maka hasilnya min 2 dalam kurung min 3 pangkat 2 tutup kurung sama dengan min 2 dalam kurung min 3 kali min 3 tutup kurung, maka hasilnya min 18. Anda yang bertanya kenapa bisa? Ya, coba tanya. Tolong jelaskan menjelaskan itu. Sudah, Ini sudah dijelaskan. Ya. Mau jelaskan ulang? Ini kami sudah tulis di papan. Ini kami sudah tulis ini. Kenapa dijelaskan 18? Ini kan ada. Kenapa dapat hasil 12? Coba yang ini tidak ada suaranya mungkin. Ya, dari kelompok 1. Kalau tanya apa ditanya? Apa? Kenapa bisa dapat 18? Iya, kenapa bisa dapat min 18 pertanyaan? Ya. Karena min 2 tutup. Karena yang mau tulis tadi itu Karena X kuadrat 2 ya, min 2 kali min 2 X pangkat 2, makanya kami dapat min 18. ya, min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 berapa? Positif atau negatif? Positif. 9. Ya, positif 9. Sekarang dikali lagi. Negatif 2 dikali positif 9. Ini ketemu yang negatif dengan positif. 2 kali 9 berapa? 18. Kalau dalam sistem operasi, min ketemu dengan positif. Apa hasilnya? Negatif. Negatif. Maka hasilnya di situ adalah negatif 8. Ya, seperti itu penjelasannya ya. Ya, Pak. Ya, ada lagi yang lain kelompok yang tadi? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti sudah jelas. Sudah, Ya, Pak. jadi baik lanjut untuk kelompok 3. Ya, lanjut lagi yang di bawah. Jadi nilai Y dengan X X sama Y. Ya. X, Y sama dengan min 3, min 18. Yang kedua berikut Apabila nilai X min 2 maka nilainya 18. Min 8. untuk tabel X dan Y-nya. Jadi nilai tabel Y X ini koma Y min 2 koma min 8 min 1 Untuk apabila nilai X min 1 hasilnya ya. Maka Y-nya maka Y-nya nilai 2. 2, min 2 ya. Ya. Berarti
berarti nilainya X, Y min 1, min 2. Ya. Lanjut. Apabila nilai X-nya X 1, nilai Y-nya min 2. hasilnya Hasil dari X, X, Y 2,8. ya. Ada pertanyaan di situ? Ada pertanyaan dari Kenapa kelompok? 2,8? Iya, kenapa 2,8 min 8? Sedangkan X-nya 1. Ya, X-nya 1. Ya. Kenapa bisa 2,8 min 8? Padahal di sana 1, min 2. Ya. Bisa diketahui ya. Karena ini pelajaran lain ya. Ya, berarti harusnya 1, min 2. Iya. Tepuk tangan yang bertanya. Nah, bagus. Ya, ada kritikannya. Ya, berarti 1, min 2. Coba yang mana? Coba. Untuk X-nya berapa ini? Mana? Untuk X-nya ini berapa? Bukan 1. Y-nya min 2. Berarti di sana harus 1, min 2. Ya. Ya. Ayo perbaiki. Ya. Ya. 1, min 2. Ya. Sekarang yang berikutnya di bawah 3, salah lagi ya 2. Salah tulis tadi bilangnya, salah tulis ya. Ternyata mereka sudah tulis memang 2, cuma salah tulis dari papan tulis ya. Padahal 2. Ya, oke. Sekarang untuk gambar grafiknya bagaimana modelnya? Ayo. Ini menghadap ke bawah. Iya. Coba kasih tunjuk teman, Ya. Coba yang kelompok 1 perhatikan, ya. Dari gambar yang ada untuk titik koordinat X dan Y-nya sudah didapat, sehingga grafik fungsi yang didapat oleh kelompok 3 menghadap ke arah bawah. Sampai di sini tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Sudah Ya, sekarang kasih aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kembali. Ya, jadi baik. Kita sudah melakukan diskusi terkait dengan grafik fungsi. Bagaimana cara menggambar grafik suatu fungsi? Dengan cara yang pertama harus isi dulu tabelnya, baru kemudian buatkan grafik. Ya, sekarang dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan, apa yang kalian dapat? Coba simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari keseluruhannya? Caranya bagaimana? Sehingga mendapatkan suatu gambar grafiknya demikian, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil yang sudah kita lakukan ini? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ya, sekarang bisa ditulis di kertasnya. Masing-masing di buku catatannya tulis memang kesimpulan yang sudah didapat. Ya, jadi baik. Untuk kesimpulannya hari ini, di mana ketika kita membuatkan suatu gambar grafik fungsi untuk Y sama dengan AX pangkat 2 atau AX kuadrat, maka ketika nilainya min X kuadrat tadi, maka dia punya gambar grafik fungsinya menghadap ke bawah. Begitu ketika nilainya positif, kalau positif dia punya nilai untuk koefisien, contohnya tadi di kelompok 2 ya, maka grafik fungsinya menghadap ke atas. Ya, kalau untuk kelompok 3, nilainya positif apa negatif? Untuk koefisien negatif, maka menghadap ke bawah. Itulah kesimpulan yang kita dapat pada kesempatan ini terkait dengan grafik fungsi kuadrat. Ya, sekarang Guru tanya kembali, sudah memahami? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang karena kita sudah menyimpulkan, Pak Guru akan kasih soal satu kali lagi, soal terkait dengan sama materi yang sama, tetapi bentuk yang berbeda. Ya, bentuk yang berbeda. Ya, sebelum itu Pak Guru minta dulu dari tiap-tiap kelompok kumpul dulu itu tugas yang tadi dilipat, nanti bawa ke Pak Guru ya.
Jadikan sebagai suatu tugas dari rumah sudah ya. Ya. Selesaikan. Tulis. Ya, silakan. Ya, tulis juga. Kita terangkan. Ya, sekarang ya sudah diisi ya. Sudah diisi. Ya. Sekarang untuk tugas asesmennya guru minta langsung dikumpulkan sudah. Sudah isi. Mana yang ini? Sudah. Sudah ya? Tulis. Mana yang ini? Ya. Kita kolom. Lebih baik ini ada lembar observasi, kolom diisi dulu ya terkait dengan pelajaran kita hari ini. Tidak lama dulu kali ini tinggal disilang saja ya. Yang menurut kalian sudah kita pelajari hari ini. Ya, sudah. Nah, ya. Langsung silang. Hasil yang sudah di. Sudah. Siapa Bapak kita sudah? Silang. Nah, kasih lama juga refleksinya. Sudah hasil refleksi dari sidang-sidang. Ya, yang sudah langsung dikumpulkan. Ya, ini Mama sudah selesai. Nah, lagi siapa lagi? Dah, ya. Mana?
Ya, jadi baik, kita sudah lakukan refleksi. Apa yang kalian dapat dari pelajaran kita hari ini? Apakah merasa senang atau bagaimana? Senang. Ya, jadi untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang berbeda, masih dalam poin yang sama, yaitu tentang menggambar grafik. Kita akan mencoba membahas grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah C, dan grafik fungsi X pangkat 2 tambah BX. Ya, untuk minggu depan ya. Ya, sekarang karena sudah kita refleksi, ya kita tutupin saja pertemuan kita pada hari ini ya. Siapa yang pimpin doa penutup? Ya, untuk kasih kesempatan. Dengan kegiatan kita mari kita Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan menolong kami dari awal pembelajaran kami hingga pada akhirnya. Hari ini Tuhan, kami anak-anakmu untuk guru pulang ke rumah kami. Untuk bersintai kami agar kami sampai ke rumah kami dengan dalam. Hanya juga ada rumah kabukan dan Kristus sudah menjadi kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik, Pak Guru akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah melakukannya. Pak Guru minta hati-hati di jalannya. Ya, besok kita bisa ketemu lagi. Ya. Oke, Pak Guru tutup pada pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan syukur ya. Ya.